Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillah nih podcast kesekian ya ini. Keberapa ya? Lupa ya ini. Nah, pada kesempatan kali ini Syarafah ngundang sosok seorang pemimpin nih. Kira-kira pemimpin apa ini ya? Nah, langsung aja kita kenalan sama yang saya undang nih. Silahkan Mas, bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan pemirsa, nama saya adalah Heri Sudarmadi. Di sini saya selaku Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Oke, mungkin cukup itu saja perkenalan diri saya. Singkat, padat dan jelas ya Kak ya. Iya, seperti itu. Oke, tadi udah dijelasin nih sama kakaknya bahwa sebagai Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus IAIN Salatiga gitu ya. Iya, betul sekali. Dakwah ini teman-teman, berhubungan dengan dakwah berarti nggak jauh dari yang kemarin-kemarin nih Syarafah podcast sama penyiar Mubalek Muda, sama kemarin tuh Syarafah pernah wawancara sama Hafidho. Nah, Masya sekarang Allah. mau wawancara sama Ketua Umum LDK. Nah, pasti sebelum jadi ketua itu ada rasa pengen masuk LDK ya. Bisa diceritakan gimana awal mulanya bisa masuk di LDK nih Kak? Oke, baik. Awal masuk saya ikut di Lembaga Dakwah Kampus ini, ketertarikan saya di dalam sebuah momentum ketika seseorang itu bisa berdiri tegak dan juga membacakan secara lantang sebuah pidato agama di atas mimbar, yaitu seperti khutbah pada hari Jumat. Nah, di situ saya sangat mempunyai dorongan yang tinggi bagaimana saya ketika benar-benar berada di posisi seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu ketika sudah masuk di lembaga dakwah itu kan jenjang pertama kan ibtidah. Setelah itu saya mengikuti pelatihan dai penggerak. Nah, dari situ awal mula saya mendalami ataupun ikut secara langsung. Waktu itu langsung diamanai mengisi, bukan khutbah dulu sih waktu itu, muadzin dan hilal waktu itu di kampus 2 Masjid Atoya. Nah, setelah beberapa waktu terus sampai sekarang ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk khutbah di sana, dan apa yang saya inginkan waktu itu dan kebutuhan saya terpenuhi di lembaga dakwah kampus ini, seperti itu. Berarti semangat untuk menciarkan agama Islam tambah gitu ya setelah masuk gitu ya. Iya, alhamdulillah dorongan dari diri saya semakin kuat, dan juga didorong dengan lingkungan sekitar waktu itu, karena di dalam dulu kan saya masih berada di asrama sekolah dan basicnya juga seperti pesantren gitu kan, di asrama sekolahan, dan di sana juga ada pelatihan kitubah, dan di sana suka langsung gimana ya, kadang juga seneng gitu loh berbicara tentang agama dan bagaimana kita tabligh menyampaikan. Nggak hanya kita semata-mata hanya tabligh saja, tetapi kita juga mengajak seperti itu. Nah, mungkin itu yang menjadikan dorongannya lebih kuat saya untuk berlatih dan terus berlatih. Dan alhamdulillahnya di Institut Agama Islam Negeri Salatiga ini ada sebuah wadah di mana yang diberikan Lembaga Dakwah Kampus Fathir Ar-Rasyid ini yang bisa saya mendalami ilmu di sana, seperti itu. Pastinya kakak ini kan semester 6 ya? Iya, Semester betul. 6, pasti nggak cuman ikut organisasi LDK kan? Iya, benar. Mungkin bisa dijelasin nih, gimana sih keunggulannya LDK, di dalamnya tuh apa aja gitu loh yang membuat hati tetap mantap berjalan dan mensukseskan di LDK gitu Kak? Oke, baik. Waktu itu saya masuk di LDK itu ya itu tadi, karena alasan yang pertama sudah saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, saya juga bergabung di dalam Ormawa, Orda juga alhamdulillah aktif. Nah, waktu itu saya kan basicnya kan SMK kan multimedia gitu ya. Nah, ketika di LDK ini saya diberikan amanah untuk mengurusi dakwah media. Nah, atau di sana sebagai divisi dakwah media. Nah, di sana diberikan kesempatan untuk mengelola YouTube, dan alhamdulillahnya
dapat apresiasi dari ketua umum waktu itu, Mbak Lulu Uswatun Hasanah, dan juga pembina, dan juga teman-teman semua mengapresiasi bahwasannya dulunya tuh subscribernya masih sedikit sekali, sekitar ratusan lah, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai ribuan. Dan itu berkat beberapa divisi dan departemen yang mengisi konten-konten itu. Dan di sana saya secara langsung seperti ini. Dulu yang awalnya saya ingin berbicara di atas mimbar ataupun di sebuah tempat yang dimana gitu membicarakan soal agama, akan tetapi ketika saya bergabung di divisi dakwah media itu beda gitu loh, nggak ada jamaahnya gitu loh. Tadi seperti gimana ya? Ya dakwah masa kini, dakwah milenial seperti itu. Jadi nggak semata-mata bisa kita sampaikan agama itu melalui secara tatap muka, tetapi juga bisa kita bawakan secara virtual seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sekali di dalam LDK ini banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu yang belum saya dapat di organisasi lain seperti itu. Ya berarti menjalin komunikasi itu nggak harus langsung gitu ya kan? Iya Kita benar. udah musimnya canggih, kita bisa lewat apa aja gitu ya. Iya betul. Nah, ketika sudah menjadi seorang pemimpin, caranya gimana sih bisa merangkul bawahan-bawahannya, maksudnya anak-anaknya? Kan banyak divisi ataupun BPH yang lain kan banyak ya. Itu gimana sih cara ngerangkulnya? Cara kita berkomunikasinya gimana biar selalu jalan gitu loh program-program. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi saya ibaratkan LDK itu seperti miniatur masyarakat. Nah, jadi kan walaupun di dalam LDK itu banyak sekali perbedaan, entah itu golongan atau apa. Jadi bagaimana caranya itu saya menyeimbangkan itu semua. Jadi bagaimana saya bergaul dengan golongan ini, golongan itu, dan golongan yang lain. Nah, itu dengan cara metode saya untuk mendekati. Jadi ya kita sambut ramah tamah, jadikan perbedaan itu sebagai suatu keunggulan seperti itu. Jadi ketika sudah mencapai keunggulan yang ingin kita capai, otomatis perbedaan itu tidak akan kita bawakan seperti terlalu kefanatikan seperti itu. Ya boleh kita berbeda, tetapi kita tetap mempunyai satu tujuan sesuai dengan visi dan misi di LDK itu sendiri. Nah, bagus banget nih ya. Pastinya orang-orang sana pengen lihat gimana sih perkembangannya LDK dari dulunya yang bagaimana, terus sekarang jadi seperti ini ya. Alhamdulillah semakin maju ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Itu ya berkat bareng-bareng gitu ya. Iya, intinya bareng-bareng. Ya. Mungkin bisa pesan-pesan buat anak-anak yang belum masuk LDK nih, biar masuk LDK gimana? Oke, jadi di LDK itu ada banyak sekali kebutuhan yang pastinya kalian itu membutuhkan di sana. Seperti di situ ada sekali beberapa departemen dan divisi kan. Nah, contohnya saja divisi pemberdayaan. Di sana kita terjun langsung dengan masyarakat, mulai dari kita mengajar di DPG ataupun Madin, dan juga Germasi, gerakan masjid bersih. Nah, itu kan secara langsung kita sebagai mahasiswa bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ya benar-benar kita itu ya langsung ada prakteknya gitu loh, nggak hanya semata-mata materi gitu yang kita dapat. Dan juga nanti ketika ada event-event perlombaan dan lain sebagainya, itu kan nanti juga akan menambah wawasan kita. Nah, ya pesan saya dan kesan saya itu sendiri ya mungkin lebih dalami aja itu apa LDK itu, dan juga kamu pasti kalau ingin tahu ya harus masuk terlebih dahulu. Kalau belum masuk pasti hanya mendapatkan cerita sana sini, itu belum tentu menggerakkan hati nurani ataupun niat kalian untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi kalau kamu sudah membuktikan bahwa LDK itu seperti ini, kata orang seperti itu, kalau kita sudah berani membuktikan kan otomatis kita bisa mempunyai kata-kata sendiri seperti itu kan. Jadi ya benar-benar nyata, dan alhamdulillahnya kesan saya masuk di dalam LDK ini ya sampai saat ini no problem gitu. Oke, yang penting itu jangan mau untuk nggak mencoba, yang penting mencoba benar. dulu gitu Iya, ya, baru yang penting kita mencoba. kenalin gitu ya. Iya, kita kenalin Gitu seperti kenal. itu. Oke, mungkin cukup sekian pemirsa. Kita lanjut untuk podcast selanjutnya, dan terima kasih Kak Heri udah berbagi ilmu. Oke, Mungkin Mbak yang Heri. mau
yang mau nanya-nanya tentang kepemimpinan ataupun organisasi LDK dan lain sebagainya bisa banget nih di Kak Heri, dan beliau juga jago IT nih teman-teman. Kalau mau belajar nanti saya juga diajak ya. Oke, siap. Mau banget nih diajarin tentang IT. Nanti kita juga bakalan mungkin di podcast selanjutnya ya, kita mau bakalan tanya-tanya tentang IT sebelum Kak Heri ini masuk sebagai Ketua Umum LDK Fatih Ar-Rasyid IAIN Salatiga. Dan baik. terima kasih banyak semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.